Kita kembali mengikuti episode Menjawab Trinitas yang ke-20. Bapak Pendeta Dr. Yehuda silahkan membaca dan menjawab pertanyaan dan kita bahas bersama. Oke, silahkan. Baik Pak, yang pertama dari seorang pengusaha pria berusia 28 tahun. Saya setuju dengan penjelasan Bapak Gembala kami, Pak Erastus, dan saya sudah mengikuti penjelasan Logos dari awal. Tapi mohon maaf, masih ada sedikit bingung. Mohon dibantu Pak jika berkenan. Saya juga jemaat GSKI Rehoboth Kelapa Gading Pak, dan pecinta suara kebenaran yang mau berjuang mencapai kekudusan standar Allah Bapa. Dalam ayat Alkitab penjelasan Logos 4 Juli kemarin, dalam Yohanes 6 ayat 38, sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Apakah arti dalam ayat ini Tuhan Yesus turun dari sorga ke bumi lahir menjadi 100% manusia Pak? Atau belum pernah ada di sorga dalam kerajaan Allah Bapa kita sebelum terlahir sebagai manusia? Mau bertanya, mau minta saran juga Pak, setiap waktu kita berdoa pribadi hanya kepada Allah Bapa saja atau harus menyebut keduanya Tuhan Yesus dan Allah Bapa? Untuk awal-awal ada rasa bingung juga karena sebelumnya lebih sering menyebut Tuhan Raja kami Yesus Kristus. Maaf, mau minta saran Bapak juga waktu doa pagi bersama Truth ID dan doa pribadi setiap nyanyi dan berdoa, cara supaya bisa fokus dan menghayati apakah kita harus membayangkan wajah Bapa atau wajah Tuhan Yesus. Karena suka bingung juga cara fokus pikiran membayangkan apa atau cukup menghayati kata-kata dari lagu Pak Erastus saja. Dan waktu menyebut Allah Bapa belum tahu membayangkan apa atau wajah Allah Bapa Pak. Maaf jika pertanyaannya membuat bingung Pak. Yang pertama tadi coba ulangi. Yang pertama ayat itu ya. Yohanes 6 ayat 38. Bahwa aku turun dari surga. Iya. Berulang-ulang saya menjelaskan bahwa membaca Injil Yohanes harus secara filosofis, tidak boleh secara harfiah atau literal. Kalau Yesus berkata tubuhku benar-benar makanan, darahku benar-benar minuman, itu bukan berarti kita makan tubuh dan minum darah Yesus. Kalau dikatakan bahwa orang percaya bukan dari dunia ini, kamu bukan dari dunia ini, bukan berarti orang Kristen itu turun dari surga. Sama seperti Yesus berkata, aku turun diutus dari surga. Maksudnya bahwa Yesus itu diutus oleh Bapa, dia bukan utusan manusia atau dari dunia ini, tapi dari Allah. Karena Allah itu di surga, maka dia menyatakan diri datang dari surga. Cukup jelas. Yang berikutnya apa? Yang kedua. Yang kedua tentang ketika berdoa Pak. Kita menyebut Yesus atau Bapa. Saya menyebut dua-duanya. Tapi lebih banyak kepada Bapa. Nanti ada saatnya saya dialog dengan Tuhan Yesus. Dan dari pengalaman hidup saya mulai merasakan getar ketika berhadapan dengan Bapa dan dengan Yesus. Dan itu memang susah dijelaskan. Yang ketiga, bagaimana membayangkan. Dulu saya masih suka membayang-bayangkan. Tapi lama-lama tidak perlu membayangkan. Waktu kita berdoa Bapa kami, itu otomatis kita sudah menemukan satu perjumpaan di dalam spirit kita. Jadi belajar terus berdoa sampai Anda menemukan titik itu. Amin. Dari nomor 0813 sekian-sekian. Shalom Pak Eras, apakah Allah orang Kristen sama dengan Allah orang Islam? Kalau orang Islam pun juga banyak ya. Orang Islam pun juga banyak, maksudnya punya berbagai persepsi ya. Tetapi bisa maksudnya Allah yang sama. Karena yang disembah Abraham kan, mereka juga meyakini Allahnya Bani Israel ya. Tetapi konsep Allah yang mereka pahami dengan kita beda. Jadi apakah Allah orang Kristen dengan Allah orang Islam sama? Tidak. Karena konsep beda. Mungkin yang mau dituju sama. Tapi kalau konsep tidak sama, ya harus tidak sama. Seperti mungkin Erastus yang dituju. Tapi si A memahami saya warna biru, si B memahami saya warna kuning. Jadi nggak sama. Saya kira itu paling bagus. Oke, silakan teruskan. Berikutnya dari 0823 sekian-sekian. Shalom Bapak Eras, mohon maaf jika tulisan saya mengganggu Bapak karena di sini saya hanya ingin berbagi dan biarlah Roh Kudus yang menilai. Pernah suatu saat dalam percakapan
Kak, sampai sekarang kamu belum pernah berdoa di mana doamu itu langsung dijawab. Cobalah kamu cari dan teliti. Berdoalah dengan cara doa yang bisa langsung dijawab. Dalam benakku, doa yang seperti apa? Sedang aku tak mungkin memaksakan Tuhan dalam ketaktahuan aku. Maksudnya, ini nama aku sampai sekarang. Iya. Apa gitu mungkin ya? Terus agak bingung Pak sebenarnya. Dalam ketaktahuan. Berdoalah dengan cara doa yang bisa langsung dijawab. Lalu dalam benakku. Iya, dalam benakku. Penanya bertanya sendiri, doa yang seperti apa? Sedang aku tak mungkin memaksakan Tuhan dalam tidak mungkin memaksakan kehendakku kepada Tuhan, gitu mungkin Pak maksudnya ya. Dalam ketidaktahuan aku mencoba diam sambil terus mencoba menembus dengan daya akalku maksud yang sebenarnya. Waktu akhirnya berlalu hingga suatu waktu pada saat malam sekitar kurang lebih jam 7 sampai 8 malam, aku dalam perjalanan belanja barang untuk berjualan esok hari karena dulu saya seorang sales. Belanja malam, paginya dikelilingkan ke toko-toko kecil. Singkat cerita, dalam perjalanan belanja itu ada suara yang sangat halus dan samar, namun antara hati dan pikiran ini masih belum mapan untuk menyadari situasi tersebut. Suara itu kurang lebih demikian. Sejatine kawula niku namung Gusti lan kula namung saksi. Sebenarnya saya itu hanyalah Tuhan. Saya hanya Tuhan. Dan saya hanya saksi. Saya hanya saksi. Kalau Yesus berkata begini bisa. Ya. Yesus itu Tuhan dan juga saksinya Allah Bapa. Terus kemudian apa yang ku dengar tersebut ku sampaikan pada temanku, dia hanya menjawab, itu hanya untuk dirimu. Jika itu dibuka untuk umum itu keliru. Sebab sedikit saja salah memaknai artinya akan melenceng jauh. Dalam keakuan dan kepandaian Roh Kudus tenggelam. Iya, tenggelam. Namun dalam kerendahan hati justru Roh Kudus akan muncul. Demikian pesannya kepada saya. Pak Eras, kiranya kemurahan dan belas kasih Kristus Yesus senantiasa melingkupi kita. Ya, kadang-kadang pergumulan pribadi seseorang sulit dipahami orang lain. Jadi saya harap Anda berdoa dan minta pencerahan Tuhan. Apa yang Tuhan maksudkan itu. Ya, oke. Tapi saya salut ya, Anda orang yang bergelut dengan Tuhan. Temukan suaranya dengan benar. Minta hikmat untuk memahami apa maksud suaranya. Dari nomor 0812 sekian. Shalom Pak, ada anggota jemaat lokal GSKI yang bingung dan gelisah dengan pernyataan gembala lokal GSKI yang mengajarkan bahwa Alkitab PL dan PB 100% bukan firman Tuhan. Waduh. Menurut gembala ini, Alkitab selain firmannya Tuhan, ada juga firmannya setan, ada juga firmannya Musa, firmannya Paulus, dan lain-lain. Pengajaran seperti ini membingungkan jemaat awam. Pertanyaan saya, bagaimana doktrin atau pengajaran Gembala Sinode GSKI tentang Alkitab sebagai firman Tuhan atau Logos Allah? Mohon pencerahannya Pak, terima kasih. Ini pernah diperdebatkan hebat dalam kehidupan orang Kristen, khususnya di salah satu sinode gereja mainstream. Yang benar itu Alkitab berisi firman Tuhan atau Alkitab adalah firman Tuhan. Coba mana yang benar? Ketika dipersoalkan itu, sampai kepada saya katakan tidak masalah. Alkitab berisi firman Tuhan atau Alkitab adalah firman Tuhan. Yang penting bagaimana ekstraksi, mengekstrak Alkitab dan menemukan kebenaran. Memang di dalam Alkitab kan ada dialog. Iblis berkata kepada Yesus, kalau kau sembah aku, kuberikan dunia, keindahan dunia ini kepadamu. Itu namanya firman iblis kan katanya ya. Kalau firman itu hanya milik Allah, itu perkataan iblis. Ya, kalau firman mesti ditujukan untuk Allah. Juga ada firman Musa. Musa tidak berfirman, itu perkataan Musa. Firman itu kebenaran. Kebenaran tidak hanya termuat dalam satu kata atau satu kalimat, tetapi dalam satu ekstraksi dari satu perikop yang di dalamnya termuat kebenaran. Dari satu kejadian, satu fragmen, satu peristiwa, itu ada kebenaran yang bisa diambil. Kadang-kadang juga memang satu ayat Alkitab bisa diambil, jika itu firman-Nya Tuhan. Jadi kalau pendeta mengatakan tadi itu, ada firman Musa, firman iblis, salah. Alkitab firman Allah,
jika ekstraksi atau pengambilan sari Alkitab itu benar. Seperti misalnya orang menyuling menjadi minyak wangi, ya, dedaunan apa atau kayu gaharu, ya, dimasak begitu rupa lalu menjadi tetes-tetes minyak. Nah, ini penyulingan, sublimation. Ini firman tuh kayak begitu, penyulingan itu. Jelas nggak? Jelas. Oke deh. Tuhan memberkati. Teruskan. Berikutnya dari 0812 sekian-sekian, ini penanya adalah seorang pendeta atau hamba Tuhan. Shalom Pak Erastus yang diberkati Bapak Yahweh Elohim. Sejak 2003 saya belajar teologi di salah satu STT. Ya. Lalu di sekolah tersebut saya paham bahwa nama Yahweh ini nama Tuhan yang benar. Lalu saya mulai belajar menggali dari berbagai sumber. Bahkan saking ingin tahu, saya ikut seminar yang narasumbernya seorang Rabi Yahudi ortodok bernama Rabbi Tovia Zinger. Hari-hari ini dengan muncul video Pak Eras yang viral, saya sangat termotivasi olehnya Pak. Saya harap sebagai seorang teolog yang handal, Pak Eras bisa menerima hasil pengamatan saya dari video Pak Eras yang viral itu. Dalam penjelasan itu, Pak Eras menjelaskan Yahweh adalah terang dan keselamatan atau juru selamat itu. Mazmur 27 ayat 1, Yesaya 43 ayat 11. Akulah Yahweh, tidak ada juru selamat selain aku. Menurut Pak Eras, fakta sejarah gereja dalam konsili di Nisea, paham paganis yang dijadikan dasar gereja dengan tokoh sentral adalah Yesus yang adalah firman yang jadi manusia dan yang jadi berita utama. Jadi begini, kalau nama Yahweh sudah tidak usah kita persoalkan, ya. Itu jelas. Ya, kita sudah membaca di Mazmur 118 ayat 117 dan 119 ya. Bahwa panggilan Allah itu Yah. Yah itu Yahweh. Nah, banyaklah nanti penjelasan mengenai ini. Tetapi mengenai apa ini? Bahwa Yesus di konsili Nisea ini, tokoh sentral. Mestinya kita harus menerima, ya, bahwa apa yang terjadi di Nisea juga tidak luput dari kehendak Allah. Artinya Allah mengizinkan. Dan itu tidak bisa kita memblame. Bukan tidak mungkin pada waktu itu apa yang diputuskan itu efektif pada zamannya. Tidak dibutuhkan doktrin yang lain. Tetapi zaman kita ini kita harus kembali kepada kemurnian Alkitab yang memang dibutuhkan untuk zaman kita. Itulah sebabnya saya menyampaikan logos. Tanpa bermaksud menghina, melecehkan keputusan bapak-bapak gereja masa lalu. Dan saya sudah katakan berulang-ulang itu, betul nggak? Jangan hanya karena Anda tidak meyakini Yesus itu sebenarnya mengenakan logos, bukan logos sendiri, lalu masuk neraka. Ya tidak, ya. Tetapi yang saya pahami kalau mengikuti apa yang saya ajarkan, itu sangat efektif untuk kesucian hidup. Jadi keputusan Nisea kita hargai, tapi tidak bisa kita kenakan hari ini. Kalau menurut saya, jelas ya? Jelas. Oke, teruskan. Berikutnya dari 0813 sekian-sekian. Bolehkah dijelaskan maksud Yohanes 8 ayat 57 sampai 58? Pemberitaan pendeta dan penginjil serta para teolog Kristen, sebenarnya Islam dan Kristen tidak beda jauh, Pak. Kristen kesampingkan nama Yahweh, Yesus jadi tokoh sentral pemberitaan. Islam nama Yahweh dikesampingkan Allah, dikesampingkan Allah dan Nabi Muhammad yang diagungkan. Pak Eras bilang firman itu logos yang merupakan metonim Yahweh. Maaf Pak Eras, kalau yang saya pahami Mazmur 145 ayat 13, kerajaan Yahweh itu kekal selamanya, pemerintahan dari generasi ke generasi, dan di satu generasi ada Mesiasnya, yang merupakan metonim Yahweh atau PLT, seperti Yusuf, Musa, Daud, Salomo. Tokoh-tokoh ini berlalu sesuai dengan berlalunya generasi. Yang sedang ditunggu Israel sampai hari ini adalah penggenapan Yeskiel 45 ayat 21 sampai 25. Pada era Mesianik akan ada korban penghapus dosa. Ada yang saya kurang setuju, tapi saya memahami gejolak jiwa Pak Eras dalam memaparkan kebenaran yang dibungkus paham paganisme dan diselewengkan berabad-abad lamanya.
Saya sangat bersyukur Bapak Yahweh bangkitkan satu lagi hambanya, Pastor Senior Bapak Pendeta Dr. Erastus Sabdono, untuk membongkar ketidakbenaran dan mengungkapkan kebenaran tentang nama kudus Bapa Yahweh Elohim. Haleluya. Oke. Ya. Waktu Anda menulis ini, Ya. Anda belum mengikuti 42 sesi. Ya. Kalau Anda mengikuti, nanti akan terbuka lebar kebenaran Logos yang sebenarnya tidak terbantahkan. Dari 0878 sekian-sekian, seminar Logos 6 dan 7 menguliti premis para teolog yang tidak berdasarkan Alkitab. Luar biasa. Tuhan Yesus memberkati Pendeta Erastus. Seminar Logos 8, Allah Bapa adalah kausa prima dari semua kejadian di semesta ini. Oh, tidak ada pertanyaan. Ya, ini benar, ya, ini benar. Kausa prima dari segala sesuatu. Terus. Ya. Selanjutnya dari seorang wanita berusia 40 tahun, 0811 sekian-sekian. Terima kasih untuk kebenaran berseri Logos yang saya ikuti melalui channel Truth ID. Sebelumnya mohon maaf apabila ada pertanyaan yang keliru akibat kekurang pahaman saya. Saya ingin mengkonfirmasi pemahaman saya agar kebenaran ini dapat saya ajarkan juga kepada saudara-saudara, suami, dan anak-anak saya. Bapa dan Allah anak adalah pribadi yang berbeda, namun sehakikat. Allah anak apakah sudah ada sejak penciptaan sebagai raja? Dan kemudian dilahirkan sebagai Yesus dalam kurung yang lahir 100% manusia untuk melaksanakan tugas keselamatan Bapa Yahweh. Jika Adam tidak berdosa, apakah Adam akan sebagai raja juga? Oke, Ya. kita potong dulu ya. Baik. Jadi Allah itu esa, yaitu Yahweh. Dia memperanakkan Yesus. Apakah sehakikat? Ya, dalam arti moralitas kesucian. Tapi untuk mencapai moralitas kesucian, Yesus harus berjuang. Ya. Tidak otomatis, ya, jelas ya. Jelas, Pak. Sampai kemudian ia menjadi sempurna dan menjadi pokok keselamatan bagi umat manusia. Kalau Adam mencapai itu, Adam juga menjadi aitios atau menjadi penguasa atau raja, juga teladan. Tapi ternyata Adam gagal. Berarti tugas kita di bumi adalah meneladani Yesus ya, Pak? Amin. Iya. Agar Amin. kita juga bisa menjadi kabar keselamatan bagi orang-orang di dunia ini dan menjadi contoh untuk orang-orang. Betul, Iya. betul sekali. Iya. Terus, Kalau kita punya target mau jadi raja-raja di LP3, kita juga harus membiasakan diri sejak di bumi dengan meneladani sikap hidup Yesus Sang Raja yang semuanya diajarkan di Alkitab dan mengikuti suara Roh Kudus. Ya, demikian pertanyaan saya. Mohon dijawab agar saya dapat memberikan ya pemahaman. ada bagian yang pada kita keluarga. nggak Iya. mengerti maksudnya di atas Iya. tadi. Tetapi kalau mengikuti logos yang saya sampaikan sampai seri 42, maka pastilah akan tahu itu. Iya. Apalagi monoteisme yang akan saya sampaikan di waktu dekat ini. Iya. Tuhan memberkati. Top. Ya, bagus sekali. Iya. Terus, Berikutnya dari 0896 sekian-sekian. Islamologi. Ya, mengenai Islamologi. Saya penanya dari Muslim. Saya ingin memberikan ayat Al-Quran tentang Isa dan Maryam dan tolong Bapak replay membalasnya setiap per ayat. Ada tidak di Bible, Pak? Kami berikan bukti-bukti kebenaran dalam kurung mujizat kepada Isa putra Maryam dan kami memperkuatnya dengan Ruhul Kudus. 2 ayat 136. Kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya dan apa yang diberikan kepada Musa dan Isa serta apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhannya. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka. Surat 2 ayat 253. Kami berikan kepada Isa putra Maryam beberapa mujizat serta kami perkuat dia dengan Rohul Kudus. 3 ayat 39. Kemudian malaikat Jibril memanggil Zakaria, sedang ia tengah berdiri melakukan sholat di mihrab. Katanya, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran seorang putramu, Yahya, yang membenarkan kalim. Ini apa ya, kepotong mungkin. Ya. Iya. Ini ada Banyak ayat. panjang sekali ayatnya, ayat-ayat dari Al-Quran. Jadi Ya. begini, kalau saya menanggapi ayat-ayat Alkitab, ayat-ayat Al-Quran Al-Quran, maksudnya, dan membandingkan dengan ayat-ayat Alkitab, tidak mungkin. Tadi Anda menyebutnya Abraham, Ismail, Ishak, dan Yakub. Di Alkitab tidak ada Ismail. Yang ada Yakub. Kalau Anda meyakini yang dikorbankan Ismail, tapi Alkitab yang kami percayai itu Ishak.
Lalu di Alkitab kami menjelaskan bahwa 66 kitab yang dikanonkan itu kami yakini firman Tuhan. Di luar itu kami tidak yakin dan tidak mempercayai sebagai firman Allah. Tapi menghormati. Kalau orang meyakini itu sebagai kitab suci atau ayat-ayat kitab suci, kami menghargai. Menghargai keyakinan orang. Tapi tidak bisa membenturkan dengan ayat-ayat kitab suci. Nanti akan terjadi konflik. Dan sebagai manusia yang beradab, yang menghargai kemajemukan, saya tidak akan membandingkan atau mengkomparasi. Dan itu tidak pernah saya lakukan. Bahkan sejak muda. Karena akan pasti melukai. Sebab harus ada yang namanya toleransi, mengakui orang lain mempercayai Allah dan keyakinannya dan kitab sucinya, dan kita menghormati keyakinan orang dan kitab sucinya. Tetapi ada intoleransi di dalam hati, bahwa tidak ada keselamatan di luar Yesus Kristus, tidak ada kebenaran di luar Alkitab. Jadi kalau orang kadang-kadang mencoba untuk dialog, membandingkan, boleh-boleh saja. Tapi saya tidak pernah mau melakukan. Karena tidak mungkin bisa ada titik temu. Biarlah kita membiarkan orang lain menjalani hidup keagamaannya atau keyakinannya, dan kita ikut, kalau di negara ini, ikut melindungi. Kalau saya ada di lingkungan Kristen, lalu ada orang Kristen membakar masjid, saya akan berdiri di depan masjid itu dan melindungi orang-orang Muslim. Itu kita harus saling melindungi. Kalau ada orang Kristen mencoba mau membakar kitab suci agama lain, saya akan berkata, kamu melanggar hukum. Dan saya akan mencegah itu. Misalnya ada di lingkungan Kristen, orang-orang Muslim dianiaya lalu sampai lari masuk rumah saya. Dia akan saya bawa masuk rumah saya lindungi. Walaupun saya tidak mempercayai apa yang diyakini oleh orang yang beragama lain. Tapi saya menghormati ajaran orang dan melindungi eksistensi atau keberadaannya. Soal nanti dia mau pindah ke agama Kristen atau orang Kristen pindah agama lain, ya masing-masing pribadi punya urusan. Nah, kita mesti harus menjadi manusia yang beradab, yang menerima orang lain tanpa menghakimi. Itu salah, itu sesat. Yang benar saya, itu kafir, saya yang tidak kafir. Kalau orang beradab di tengah-tengah masyarakat, tidak melakukan itu. Cukup jelas? Jelas, Pak. Aman nggak? Aman. Mau ditambahkan? Enggak. Ya, aman. Betul ya? Iya, betul. Bisa ditambahkan, tapi saya harus mengatakan salut kepada penanya. Jika ada waktu, kita bisa bicara tidak di forum publik ini. Ya, bisa di forum yang tertutup. Kita semeja di kafe, kita minum kopi atau coklat dengan senyum lebar. Tidak menuding dan menghakimi bahwa orang lain kitab sucinya sesat dari setan. Dan agamanya membuat orang masuk neraka. Tanpa menuding begitu. Karena masing-masing kita memiliki keyakinan dan itu harus sangat strictly confidential. Cukup jelas kan? Cukup. Ada toleransi, ada intoleransi. Kalau apa yang saya kemukakan ini dilaksanakan, itu Bhinneka Tunggal Ika benar-benar terwujud. Ya? Oke, saya kira cukup. Cukup. Ya, teruskan. Berikutnya dari 0817 sekian-sekian. Kolaborasi dengan Roh Kudus sama dengan synergic cooperation with the Holy Spirit. 2 Petrus 1 ayat 3. Tidak ada alasan bagi umat perjanjian baru untuk tidak berfungsi dengan kapasitas penuh. Tidak boleh ada merasa berjasa di kerajaan Allah. Pengembalian kesadaran ilahi, kenoo powerless, mengosongkan diri sama dengan bawaan ilahi ditiadakan, lambano sama dengan ketaatan penuh. Ini tidak ada pertanyaan Pak, hanya catatan. Oke, terima kasih.
untuk catatan yang diberikan, kiranya memberkati. Terus dari 0878 sekian-sekian. Apakah Yesus perlu disembah sebagai juru selamat manusia? Siapa yang berkuasa di dalam kerajaan surga? Nah, Yesus kan menjadi Tuhan di surga dan di bumi. Ya kita sembahlah. Orang kepada raja aja kita menyembah. Apalagi Yesus raja di atas segala raja. Makanya kalau ada orang mendengar celentingan Pak Eras tidak percaya Yesus juru selamat dan tidak mengakui dia Tuhan, itu kan benar-benar jahat. Kalau kita tidak mengakui Yesus Tuhan dan juru selamat, kita berhenti jadi orang Kristen. Jangan membuat orang jadi kayak stupid gitu ya. Enggak lah. Kita tidak begitu. Oke, teruskan. Dari nomor 0852 sekian-sekian. Shalom Bapak Rohaniku yang tercinta. Saya mau bertanya, tetapi sebelumnya mau menceritakan dulu sesuatu hal yang cukup membuat saya tertekan. Saat ini saya sedang berlibur di Bandung. Setelah keluarga saya di sini mengetahui bahwa penanya ini ada di lingkungan kita, di SCT kita, saya dicap sesat gara-gara mereka menonton pengajaran yang Bapak sampaikan lewat YouTube tentang Yesus bukan juru selamat. Oh iya, ini kuliah di SCT Ekumen ini mahasiswa. Iya. Terus? Dan mereka dalam grup keluarga saya belum tahu kalau video itu telah dipotong-potong. Saya sudah menjelaskan kepada keluarga saya bahwa yang Bapak maksud sebenarnya Yesus adalah juru selamat karena ia telah diberikan kuasa oleh Allah Bapa, dan kalau semisalnya Yesus tidak menyelesaikan pekerjaannya dengan sempurna dan dia tidak taat sampai mati, maka tidak mungkin dia disebut sebagai juru selamat. Wah, keren ini. Ya. Betul ya? Bagus. Ya. Ini benar, saya belum sampai ngomong begini. Ya. Terus? Ya. Dari penjelasan saya yang kurang lengkap ini, mereka sedikit mengerti, tapi tetap membantah juga dan menyebut saya mengikuti ajaran sesat, bahkan menyarankan saya untuk berhenti kuliah. Tapi saya tidak bisa menerima saran dari mereka karena saya yakin bahwa pengajaran yang Bapak sampaikan benar. Walaupun saya masih belum mengerti sepenuhnya, dan dengan tulus saya mengatakan saya tidak peduli orang berkata apa tentang saya karena mengikuti ajaran Bapak. Pertanyaan yang membuat saya bingung untuk menjawabnya yaitu, Yesus adalah Allah itu sendiri. Bapa juga adalah Allah. Apakah kita menyembah dua Allah? Ya, pertanyaan lain yang Stop. Ya. Kalau bapaknya Allah, anaknya Allah. Ya. Yesus itu Allah, tapi bukan Allah Bapa. Dia adalah anak Allah. Ya. Kalau dikatakan Allah anak, jangan sampai kesannya sejajar. Ya. Yesus tidak sejajar. Allah itu artinya apa dulu? Elohim artinya hakim atau penguasa atau yang ilahi, deity. Ya. Jadi Yesus menjadi hakim, menjadi penguasa, Bapa yang memberikan kuasa itu. Tapi setelah ia menyelesaikan tugas penyelamatan, dan selama dia melakukan pekerjaan penyelamatan, dia benar-benar menjadi manusia. Ya. Dia berkata, aku datang bukan untuk dilayani, tapi melayani. Oke, jelas ya? Jelas, Pak. Oke. Pertanyaan lain yang muncul adalah ketika Yesus masih menjadi manusia, dia menundukkan diri kepada Allah Bapa. Bagaimana hal ini bisa terjadi sementara Yesus itu adalah Allah sendiri? Ya, dia anak Allah, bukan dia anak Allah. Ya. Dia menjadi manusia 100%. Ya. Dia harus menundukkan diri kepada Allah Bapa. Makanya dia bisa berdoa, dia bisa berseru, dia bisa mengeluh, betul nggak? Ya. Ya, kalau boleh cawani lalu daripadaku, Eloi Eloi lama sabatani, mengapa kau tinggalkan aku? Karena dia menjadi manusia seutuhnya seperti kita. Terus? Pertanyaan-pertanyaan itu kurang bisa saya jawab, dan saya hanya menjawab mereka dengan mengatakan bahwa saya masih belajar. Untuk saat ini saya belum bisa jelaskan. Itu saja Pak, terima kasih sebelumnya, Tuhan Yesus memberkati. Ya, begini. Waktu dia tanya ini, kan masih seri berapa itu, 7 atau 8 ya. Betul. Sekarang 42. Oke. Teruskan. Ya. Satu lagi. Ya, dari 0851 sekian-sekian. Shalom Pak Era Susabdono. Saya hanya ingin menyampaikan gaya penyampaian materi seminar Bapak Era Susabdono yang mungkin perlu dirubah, yang hanya duduk dan bicara materi seminar dari notebook. Sehingga pesan yang disampaikan kurang jelas bagi peserta onsite terlebih online. Sehingga begitu banyaknya salah penafsiran di luar. Mungkin itu masukan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Oke. Begini, biasanya Pak Yehuda yang membaca. Saya baca. Karena ini masalah doktrin, kita tidak boleh salah satu kata pun. Ya. Maka mau tidak mau saya persiapkan secara tertulis. Anda kalau melihat saya khotbah,
Saya tidak pernah lihat catatan satu kali pun karena memang tidak ada catatan. Saya hanya mengandalkan Roh Kudus bicara. Nah, tapi kalau doktrin ya harus dicatat dan dibaca. Ya, kalau ada yang tidak jelas mungkin bisa didengar ulang. Baik, saudara, ini episode 20 ya. Kita akan masuk di episode 21 ya, menjawab Trinitas. Tuhan berkati.